Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya Mega Sri Rahayu, Kamis 20 Januari 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Presiden Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 18 Januari 2022 kembali menghimbau masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah atau work from home. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta masyarakat Indonesia bagi yang belum melakukan vaksinasi untuk segera melakukan vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga, serta tidak berpergian ke luar negeri dan tetap menjaga protokol kesehatan. Himbauan ini diberikan untuk menindaklanjuti lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron yang telah 3 kali mencapai angka 1.000 per harinya pada 1 minggu belakangan. Terkait kabar tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami di lapangan untuk mendapatkan informasi langsung. Ya baik, Putri silakan. Iya Mega, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini virus COVID varian Omikron telah mengalami lonjakan kasus setiap harinya, di mana Rabu kemarin sudah mencapai angka 1.745 yang merupakan angka tertinggi lonjakan kasus sepanjang 3 bulan terakhir ini. Dengan adanya lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron ini, pemerintah Presiden Joko Widodo membuat himbauan kepada masyarakat dalam kanal Sekretariat Presiden yang dimuat untuk himbauan masyarakat agar mereka melakukan pekerjaan dari rumah atau WFH Jilid 2. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yaitu masyarakat sekitar untuk dimintai tanggapan mengenai WFH kembali ini. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Samsu. Baik Pak, terkait dengan himbauan Presiden ini nantinya kan akan dilakukan WFH Jilid 2 ya Pak. Bagaimana menurut Bapak, tanggapan Bapak? Kalau WFA Jilid 2 sebenarnya sih kalau untuk saat sekarang ya yang ingin dilakukan buat saya sih kayak terlalu dini gitu. Karena apa? Karena kan sebenarnya bicara masalah varian baru yang muncul dengan nama Omikron ini itu kan sesuatu yang kalau versi saya pribadi itu sebenarnya belum terlalu terlihat secara secara banyak atau secara nyata gitu loh. Karena apa? Karena saya pikir aktivitas saat ini pun juga orang masih mengikuti protokol yang terjadi akibat dari varian-varian kemarin gitu. Jadi kalau menurut saya untuk saat ini ya ditahan dulu lah. Jadi dirasa untuk saat ini WFH itu masih belum bisa itu ya Pak ya dilakukan karena ini masih biasa dan terlihat juga aktivitas masih kembali normal ya Pak. Dan nanti misalkan ini dijadikan kebijakan resmi untuk dilakukan WFH kembali, apakah Bapak bersedia? Bersedia atau tidak sebenarnya tergantung dari bagaimana terjadi di lapangan ya. Kalau misalkan kita mengatakan iya, artinya kita sudah mempelajari bahwa di luar sana varian baru ini emang benar-benar sudah muncul gitu loh. Karena apa? Karena saya pikir kebijakan yang terjadi di pemerintah itu kadang kebijakan yang dibuat tapi kadang bisa membahayakan juga, yaitu yang paling penting adalah secara ekonomi, secara kehidupan. Itu sih sebenarnya yang paling penting gitu loh. Sebenarnya dengan terjadinya 2 varian yang kemarin berjalan, buat saya ketika sudah mulai terjadi kekendoran, nggak ada tuh masyarakat yang akhirnya mereka membebaskan diri gitu loh. Kalaupun memang mereka sudah vaksin untuk 2 vaksin itu, tapi saya pikir orang Indonesia itu masih cukup pintar kok. Mereka dengan tetap protokol kesehatannya, mereka dengan tetap maskernya, mereka dengan tetap jaga jaraknya, mereka dengan tetap untuk tidak kerumunan dan segala macam gitu. Yang paling penting adalah pemerintah tuh harus ingatkan terus untuk pentingnya yang namanya masker, jaga jarak dan segala macam. Itu yang paling penting sih. Yang mesti kita ingetin lagi itu adalah bukan cuma dari pemerintah ya, tapi dari aparat setempat gitu untuk tetap menindak tegas ketika memang itu tidak lagi dilaksanakan. Karena apa? Karena proses yang kita lakukan ini kan akan terus berjalan. Sehingga kita tuh benar-benar harus bisa mengatakan bahwa oke, boleh kita lengahkan lah atau tidak usah kita ingatkan kembali ketika kita sudah melihat bahwa masyarakat itu benar-benar paham. Kalau saya merasa seperti itu. Ya, jadi memang dari masyarakat itu sendiri juga harus tetap menetapkan protokol kesehatan ya Pak ya, itu yang paling utama juga ya Pak. Yang paling utama itu juga, cuman saya pikir saya nggak mau sebagai masyarakat saya juga nggak mau disalahin gitu. Maksud saya diingatkan juga untuk cara pemerintah bagaimana caranya mengingatkan kita untuk terus gitu. Pasang spanduk-spanduk, pasang pamflet-pamflet, apapun itu yang berhubungan dengan masalah bahwa
sesehat apapun kamu selama varian ini masih ada ya harus dijaga gitu. Dan yang paling penting adalah bicara masalah kerumunan. Kerumunan itu juga jangan dibatasi, harus tetap ada, tapi ketentuan-ketentuan lainnya harus dibuat gitu. Ketentuan yang seperti apa? Ya ketentuan yang benar-benar misalkan dalam sebuah kelompok gimana pertemuan itu diadakan misalkan 100 orang, yang nggak usah 100 minimal 500 gitu, sehingga aktivitas pekerjaan atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan ini bicara masalah salah satu kegiatan sosial gitu, karena beberapa perekonomian yang berhubungan dengan masalah misalkan kayak event ya atau wedding atau apalah perkumpulan apapun itu jadi benar-benar mati gitu loh. Jadi jangan terlalu dimatikan, tapi buatlah kebijakan yang lebih bijaksana gitu. Saya pikir yang tadi saya bilang gitu, ketika terjadi kerumunan, tidak apa-apa kerumunan, tapi tetap peraturan dari kerumunan itu harus tetap ada, harus tetap dibuat gitu. Jadi tidak hanya sekedar membuat peraturan tapi juga memberi solusi ya Pak ya? Iya, harus membuat peraturan tuh harus bertanggung jawab bagaimana menindaklanjutinya gitu. Jangan sebatas orang disuruh pakai masker, yang nggak pakai masker langsung ditindak gitu loh. Jadi jangan seperti itu. Jadi ketika memang itu dibuat, ya bikin benar-benar yang membuat orang jadinya akhirnya paham. Karena masyarakat kita tuh bukan masyarakat yang istilahnya ketika dia salah bukan langsung harus dicambuk, enggak juga kok. Kasih pengertian pelan-pelan, pada akhirnya mereka akan paham kok. Bahwa sesungguhnya saya bilang bahwa kalau misalkan kita udah sadar gitu ya, diingatkan terus sama orang untuk pentingnya yang namanya protokol kesehatan, pasti kita akan jalanin. Biasanya gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan informasi. Oke, ya terima kasih. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Adistianingrum dan Raihanova melaporkan langsung dari Universitas Nasional. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri. Demikianlah UNAS Update sore hari ini. Selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, gunakan masker saat berpergian, cuci tangan secara berkala, dan hindari kerumunan serta menjaga jarak aman. Saya Mega Sri Rahayu beserta segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.